Pada kesempatan sore hari ini kita masuk dalam sebuah program yang luar biasa ya. 10 hari ke depan kita akan membahas tentang Roh Kudus ya. Kita akan mengenal juga tentang doa Pentakosta selama 10 hari. Dan saya percaya bahwa selama 10 hari ke depan kita boleh sungguh-sungguh mengalami kuasa Roh Kudus yang akan menjamah kita, yang akan memenuhi setiap kita ya. Hari Pentakosta dalam bahasa Yunani adalah hari yang ke-50. Bagaimana kuasa Roh Kudus dicurahkan kepada para rasul pada waktu itu terjadi di Yerusalem, yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan Yesus ya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bahwa Roh Kudus sudah dijanjikan oleh Bapa. Sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus berkata bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu seorang diri. Aku akan memberikan seorang penolong yang lain yang akan menyertai kamu. Dan Roh Kudus yang dicurahkan ini pun sudah dijanjikan ya, dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Dalam Yoel 2 ayat 28-29, pada hari-hari terakhir aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, laki-laki perempuan, anak laki-laki, anak perempuan, hamba laki-laki, hamba perempuan. Mereka akan bernubuat, mereka akan mendapat penglihatan, mereka akan mendapat mimpi. Dan kalau pada zaman perjanjian lama hanya orang-orang khusus, hanya orang-orang tertentu yang mengalami kuasa Roh Kudus yang memenuhi dan membaptis mereka. Tetapi pada zaman perjanjian baru, dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 39 berkata, sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Roh Kudus diberikan kepada setiap kita, kepada semua orang. Janji itu untuk semua orang. Kita akan belajar beberapa hal apa yang akan terjadi waktu kehidupan kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Memang pada waktu kita percaya kepada Yesus, pada waktu itu ada Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tetapi bukan hanya cukup sampai di situ. Kitab Efesus mengatakan bagaimana kehidupan kita harus penuh dengan Roh Kudus ya. Apa yang akan terjadi? Hal yang pertama adalah waktu kehidupan kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan membiarkan kuasa Roh Kudus menguasai kehidupan kita, maka kehidupan kita akan mengalami perubahan. Ada perubahan hidup yang radikal yang akan kita alami waktu kita sungguh-sungguh dipenuhi, dikuasai oleh Roh Kudus. Dan ini terjadi kepada para murid pada waktu itu. Sebelumnya, ketika murid-murid bersama dengan Yesus, seringkali ya mereka merasa dirinya lebih hebat satu daripada yang lain. Mereka berebut posisi. Mereka merasa dirinya lebih besar daripada yang lain. Mereka mengalami ketakutan, menjadi penakut. Mereka menjadi pengecut. Ya, Petrus yang menyangkal Yesus, Yudas yang mengkhianati Yesus. Waktu mengalami masa sulit, waktu Yesus dianiaya, mereka pergi meninggalkan Yesus. Tetapi ketika mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, mereka menjadi orang-orang yang berubah. Mereka menjadi orang-orang yang berbeda. Bagaimana mereka menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai oleh Tuhan. Ya, diubahkan Tuhan luar biasa. Hal yang kedua, pada waktu kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka ada semangat, ada antusias, ada gairah yang begitu besar untuk kita mau terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan dalam doa-doa kita, dalam pujian penyembahan kita, dalam ibadah-ibadah kita. Dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-46, firman Tuhan berkata, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan riang hati. Firman Tuhan berkata, tiap-tiap hari mereka ada dalam bait Allah. Waktu mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka mereka menjadi orang-orang yang penuh dengan semangat, gairah, kerinduan yang besar. Ya. Dan itu pun terjadi dalam kehidupan kita waktu kita sungguh-sungguh merindukan kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Hal yang ketiga adalah waktu kita dipenuhi kuasa Roh Kudus, maka kita akan memiliki kuasa, bukan menjadi orang percaya yang biasa saja. Kisah Para Rasul pasal 8 bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu.
Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau dulu murid-murid Yesus, ketika mereka bertemu dengan banyak orang, kerumunan orang banyak, mereka begitu takut, mereka cenderung untuk sembunyi. Saat ini ketika ada orang banyak, mereka justru senang, dan mereka pergi untuk memberitakan Injil dengan kuasa, dengan keberanian yang luar biasa. Memang saat-saat ini situasinya berbeda, ya. Kita nggak boleh berkerumun, kita nggak boleh keluar dulu, masih tinggal di rumah. Tetapi kita punya metode yang lain, cara-cara yang luar biasa untuk kita bisa memberitakan firman, memberitakan Injil dengan kuasa yang dari Tuhan. Dan hal yang keempat, waktu kehidupan kita sungguh-sungguh dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, maka kehidupan kita akan mengalami kemenangan yang luar biasa, kemerdekaan yang luar biasa. Firman Tuhan berkata bahwa Roh itu akan memberikan kita kemerdekaan. Roh Kudus adalah Roh penghibur, Roh penolong yang akan memberikan kita kekuatan, sukacita yang melimpah, kemenangan-kemenangan di situasi-situasi yang sulit. Saat-saat sulit sekarang ini, mari kita sungguh-sungguh senantiasa merindukan Roh Kudus yang akan memenuhi kehidupan kita, membuat kita bisa berkemenangan, penuh dengan sukacita, ya, penuh dengan damai sejahtera. Kehidupan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Orang akan melihat bagaimana kehidupan kita yang berbeda, kehidupan kita yang luar biasa, ya, dalam situasi sulit sekalipun. Dan ini terjadi juga ketika gereja yang mula-mula, memang kesulitan mereka berbeda. Bagaimana mereka mengalami penganiayaan karena pemberitaan Injil, tetapi tidak membuat mereka menjadi lemah, tidak membuat mereka menjadi mundur. Semakin mereka kuat, mereka berkemenangan karena ada Roh Kudus yang memampukan mereka, ada Roh Kudus yang menolong mereka. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, rindukan kuasa Roh Kudus akan memenuhi kehidupanmu malam hari ini. Miliki kerinduan yang besar, karena janji itu juga untuk setiap kita saat-saat ini. Mari kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, pada kesempatan sore hari ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, untuk seluruh sedang jemaat-Mu, dan juga untuk setiap saudara-saudara yang sedang mendengarkan program ini dimanapun berada ya Tuhan. Kami percaya bahwa janji itu bukan hanya milik orang-orang tertentu atau para rasul pada waktu itu di loteng Yerusalem, tetapi kami percaya janji itu juga untuk setiap kami ya Tuhan. Kami rindukan kuasa Roh-Mu boleh bekerja dan menjamah setiap kami, setiap pribadi ya Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja, penuhi setiap kami dalam nama Yesus, sehingga boleh menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Ada perubahan hidup yang radikal. Kami boleh menjadi saksi Tuhan yang luar biasa ya Tuhan. Kami juga boleh sungguh-sungguh berkemenangan. Dan yang lebih penting, kami juga boleh sungguh-sungguh semakin cinta Engkau, semakin bergairah, semakin antusias untuk terus berdoa, memuji, menyembah, dan beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan hidup kami di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, terus ikuti terus sepanjang 10 hari ke depan, karena ada berkat khusus yang luar biasa yang pastinya Tuhan sudah sediakan buat kita. Selamat sore, Tuhan berkati kita semua. Shalom.